Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi Azzali Rasulullah bil huda wa dini al-haqqi liuziharu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah isikum wa nafsi bitaqallah faqat fahazal muttaqun itaqullaha haqqu taqutihin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini adalah sebuah karunia yang wajib disyukuri. Setidaknya nikmat iman dan kesehatan sekaligus kita rengkuh pada Jumat siang ini, karena tidak sedikit saudara kita yang gagal menerima keduanya sekaligus. Ada yang memiliki hasrat dan keinginan kuat untuk berangkat ke masjid, tapi ternyata terhalang kesehatan. Demikian juga kaum muslimin yang diberikan kesehatan, namun tanpa keimanan, sehingga tidak berkenan menghadiri panggilan sholat Jumat berjamaah ini. Oleh sebab itu, mari dua nikmat tersebut kita syukuri dengan meningkatkan tawakal Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah SWT. Jamaah yang berbahagia, materi khutbah kali ini merupakan penjabaran dari istilah rahmat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiya al-adina asfaru ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru ad-dunubana jami'an innahu ma at-ghafuru ar-rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itu, tema khutbah kali ini akan lebih banyak membicarakan hal tersebut. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba yang bernama Abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga Jibril sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudahkan Abid menjaga perut dari kekosongan dan memudahkan berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, Abid hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan mendurhakainya. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah permohonan setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah akhirnya Abid meninggal dunia dalam usia 500 tahun. Setelah kematiannya, Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba, karena rahmatku, kau segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengarkan pernyataan tersebut, si Abid berubah mukanya, terkesan tidak terima, karena ia merasa bahwa amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosalah yang menyebabkan layak masuk surga, bukan semata karena rahmatnya. Demikian protes Abid kepada Allah SWT. Mengerti dengan dimaksud Abid, maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkan sebagai modal meraih surga. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberiannya. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada Abid yang terdapat dalam mata, termasuk di dalamnya kemampuan melihat, saja jauh lebih berat nilainya dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun.
belum nikmat anggota badan yang lain, otak, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret si Abid ke dalam neraka. Karena nilai amal dan ibadah jauh lebih ringan daripada rahmat yang terdapat pada mata. Hadirin rahimakumullah. Ketika itulah si Abid baru sadar, ternyata kebergantungan pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia meminta ampunan dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmatnya. Untung saja Allah mengampuninya dan sekali lagi menanyakan pada si Abid, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si Abid menjawab, tidak ya Allah Tuhanku, sungguh ini semua karena rahmatmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, cerita di atas membuktikan betapa hidup manusia sangat tergantung pada rahmat Allah SWT sebagai pengatur alam jagat raya. Dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluk. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, dia bebas menyiksa dan mengganjar siapa yang dia mau. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya. Ketundukan atau kedurhakaan kita kepadanya tidaklah mampu menggeser kekuasaannya walaupun sedikit pun. Oleh karena itu, hidup semua makhluk ini sungguh-sungguh tergantung pada rahmatnya, bukan pada kesalahan amal ibadah kita. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita diajari sebuah doa yang sangat masyhur. Ir-Rahma ya Allah, li'ana rahmataka arjalana min jami'i amalina, waghfir lana ya Allah, li'ana maghfirataka us'ulana min junubina. Artinya, ya Allah, kasihanilah kami, karena rahmatmu lebih kami harapkan daripada semua amal kami. Dan ampunilah kami, karena pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Begitulah hendak manusia sebagai hamba yang lemah, tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan, karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan kita, karena keselamatan dan pertolongan itu tergantung dalam rahmatnya. Dengan kata lain, sungguh merugi jika manusia merasa nyaman dengan tumpukan dan penjumlahan amal yang telah dilakukan, dengan harapan amal dan ibadah itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga membawa banyak manfaat. Minimal meyakinkan pada kita agar tidak mudah memandang remeh pada amal kecil maupun menganggap ringan dan tidak bermakna amal orang lain. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu azimi lawalakum wa lisa al mursalina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwa aghfurur rahim. Alhamdulillahi ala innasihi wasyakuru lahu ala taufiqi wa timatinahi wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adana li ridwanahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim taslim katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nafsu ittaquluha fima amarawantuhu amma naha wa qamu anna allaha amakum bim amrin ba'da fihi binafsi wasana bima ikni biduksi wa qala ta'ala inna alaha wa malaikatahu yuslahu ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu saluhu alaihi wassalimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallu ala alahim wassalim wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wal mursalin
malaikatil al-muqarrabin wardo al-rahum anil kufra is rasyadin Abi Bakrin wan umra was Usmana wa aliyin wa ambayakis sahabat wat tabi al tabiin lahum bin isani illa yaumil akhir wardo anna Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ufir lil mu'mini wal muslimat al haya minhum wal amwat Allahumma azyal islama wal muslimin wal azir syikro wal musrin wansur ibadakal muhammadin wansur man nasradin wakzul man kazal muslimin wadamir ad-dadiin wa ali kalimatin ila yasmin adin Allahumma it'ana al-bala wa aba wazalzila wa minha wasyu fi al-fitna wal minhan mazahara minha wa mabatana an baladina Indonesia kasyatan was syar'i al-buda'an al-muslimin ammatan ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Rabbana za'alamana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal kasyirin ibadallah inna Allah ya'muru bil adil wal isani wa itali zi al qurba wa yahnya anil fasyahi wal munkari wal baki ya izukum allakum tadakkarun wazuru qawlah azim yaskurumu waskuruhu ala ni'amihi jadikum wala zikru allahi akbar.